Selamat pagi kepada pemirsa Gores Sadam TV di seluruh Indonesia. Gores Sadam TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gores Sadam TV di seluruh Indonesia, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau adalah Dr. Phil Lukas Ispandiarno, senior saya di PMKRI. Pada hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah mengelola keragaman inspirasi Sumpah Pemuda ya. Ini perlu pemirsa Gores Sadam TV ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat plural ya. Karena pluralitas kita itu sebenarnya deklarasikan ya melalui Sumpah Pemuda itu dengan 3 pernyataan pokok ya, 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa ya. Dan saya rasa perjalanan kita sebagai sebuah negara bangsa, nation state, sampai dengan pada hari ini itu mengalami tantangan dan problem terkait dengan bagaimana kita merawat kemajemukan ini ya. Ada berbagai macam gesekan ya, entah gesekan berupa konflik agama, suku, kemudian kelompok atau golongan, maupun gesekan yang bersifat atau terjadi karena kepentingan-kepentingan ideologi ya, baik ideologi lokal maupun juga ideologi yang berasal dari luar ya. Nah, pada hari ini ada sejumlah pertanyaan dari pemirsa Gores Sadam TV yang diajukan kepada Pak Lukas ya. Yang pertama, apa saja inspirasi dari Sumpah Pemuda terkait dengan keragaman Indonesia? Kemudian yang kedua, sejauh ini bagaimana inspirasi Sumpah Pemuda dikelola untuk Indonesia yang plural ya, Indonesia yang majemuk ya. Kemudian yang ketiga, apa saja problem mendasar terkait dengan pengelolaan keragaman di Indonesia. Dan yang keempat, ini yang sangat penting tentu saja bagi pemerintah, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada pemerintah terkait dengan bagaimana menjaga harmoni dan toleransi ya. Saya rasa Pak Lukas sebagai orang yang selama ini mengelola program kebinekaan ya di Katolikana, itu punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan ya, bisa dibagi kepada pemirsa Gores Sadam TV ya. Silakan Pak Lukas, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, selamat pagi Bang Gores. Selamat pagi Bang. Sudah lama tak bersua nih, oh. Iya, sudah lama sekali. Lama sekali dan akhirnya berjumpa di sini. Terima kasih saya diundang di Gores Sadam TV. Ini sebuah kehormatan ya untuk bisa belajar dan berbagi dengan penonton Gores Sadam TV. Ya, nama saya Lukas Ispandiarno. Saya mengajar 30 tahun ya di program studi ilmu komunikasi di Universitas Atmajaya Jakarta. Dan ya kurang lebih 5 tahun saya mengasuh program merawat integritas bangsa. Kemarin ada 3 Bang, ada 3 mahasiswa alumni Abang ya, ya, Bang, yang WA ke saya bilang salam buat Pak Lukas ya, jangan lupa disampaikan nanti waktu ini. Ada 3 itu alumni Atmajaya yang mengirimkan salam ya. Oke, ya. Dan juga yang sudah saya membantu teman-teman di media sejak Februari tahun ini. Saya mengasuh menjadi host program merawat kebinekaan. Tuh ya, jadi ini masih belajar juga nih, Bang Gores. Jadi itu tayang setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi juga kira-kira 36 episode Bang Gores dan penonton Gores Sadam TV. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penonton melalui Bang Gores. Saya kira ini peristiwa yang sangat bagus ya. 90 tahun Sumpah Pemuda ini sudah saya pantau dirayakan cukup meriah, termasuk di media-media sosial seperti ini ya, karena memang ini media yang bagus untuk pendidikan gitu ya. Nah, yang pertama, apa saja inspirasi Sumpah Pemuda terkait dengan
keragaman Indonesia. Saya kira sangat jelas ya, 3 sumpah, 3 ikrar, 1 nusa, tanah air, 1 bangsa dan 1 bahasa Indonesia. Itu sudah mengandung 3 inspirasi besar ya, para penonton Gorissa dan TV ya. 1 tanah air jelas itu menggambarkan bagaimana kekayaan wilayah kita ya, pulau-pulau yang bolak-balik disebut oleh Pak Jokowi, misalnya ada sekian ribu pulau, gitu ya, sekian ribu etnik, ya, kemudian untuk sampai pada bangsa dan kemudian bahasa Indonesia itu kan sebenarnya juga menjadi representasi dari keragaman bahasa lokal yang juga sebenarnya sangat banyak, gitu ya. Jadi inspirasinya sangat jelas, gitu ya, yaitu adanya keragaman ya, mulai dari tanah air, pulau-pulau, wilayah, kemudian masyarakat, ya, etnik, agama, kemudian bahasa yang disatukan menjadi bahasa Indonesia. Jika ini inspirasi yang sangat kuat dan kalau kita belajar dari bangsa-bangsa lain, ya hampir tidak ada ya, yang sekaya kita ini ya, para penonton Gorissa dan TV ya. Namun tentu saja kita juga bisa melihat bahwa ketika inspirasi itu dicetuskan, dikerahkan di dalam Sumpah Pemuda, di dalam kehidupan kita sehari-hari, keragaman itu harus terus kita kritisi ya, atau kita perdalam, gitu ya. Misalnya kita ini memiliki etnik yang begitu banyak ya, masyarakat dengan kebudayaan yang begitu banyak, agama yang juga beragam-ragam. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa masyarakat kita itu kan ada juga masyarakat yang boleh disebut sebagai seringkali tidak terwakili atau tidak terperhatikan. Misalnya kelompok-kelompok difabel, ya kan? Yeah. Kelompok-kelompok itu bagaimana itu diperhatikan, dan itu kan bagian dari keberagaman kita. Belum lagi di dalam teman-teman difabel itu masih ada lagi tuli, bisu, gitu ya, dan lain-lain gitu. Dan itu juga keragaman yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu seringkali di media-media publik tidak menjadi perhatian, gitu ya. Dan itulah saya kira kekayaan yang juga harus kita perhatikan. Mereka akan juga ciptaan Tuhan ya, karunia Tuhan yang harus dihormati. Kemudian bahasa ya, bahasa lokal itu di satu sisi saya kira bahasa Indonesia itu bisa mengurangi daya hidup bahasa lokal, tapi di sisi yang lain itu menyatukan kita semua. Jadi kalau kita pergi ke Papua, teman-teman juga bisa bahasa Indonesia. Tapi bagaimana dengan bahasa lokal itu? Apakah kita juga merawatnya, gitu ya? Jadi keragaman itu saya kira menjadi inspirasi yang sangat kuat dan sangat jelas, gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal gender, ya, Bang Boris ya. Bagaimana ada kelompok LGBT ya, sering sekali dipinggirkan kan, bahkan secara politik juga, gitu ya. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bang Boris ya. Inspirasi Sumpah Pemuda itu dikelola bagi pluralitas Indonesia, itu ya. Tentu saja itu mesti pertama-tama dikelola oleh negara ya, yang diwakili oleh pemerintah, ya, misalnya melalui undang-undang, ya, peraturan atau melalui hukum, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena partisipasi masyarakat, maka inspirasi Sumpah Pemuda itu juga dikelola oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, baik yang dominan, yang besar maupun yang minor, gitu ya. Termasuk juga masyarakat adat, gitu ya. Mereka sebagai contoh misalnya suku Baduy, gitu ya. Mereka memiliki sungguh-sungguh kearifan lokal untuk memelihara wilayahnya, gitu ya. Dan mereka bisa menjaga itu supaya ya menjadi kekayaan yang tadi itu, yang plural, yang beragam, yang tidak dirusak oleh karena kapital yang besar, gitu ya, yang baik datang dari luar maupun dari dalam, gitu.
Nah, setidak-tidaknya dua itu kan di apa ya, di dalam undang-undang, di dalam kebijakan-kebijakan yang tradisi-tradisi yang dimiliki oleh masyarakat itu intinya sebenarnya adalah bagaimana menghargai perbedaan. Perbedaan itu bukan ancaman. Perbedaan itu kenyataan yang harus terus dirawat. Saya kira ini yang selama ini diupayakan untuk menjadi apa ya, semacam alat untuk mengelola begitu ya. Jadi bagaimana bisa mengelola keberagaman itu pertama-tama tadi dari negara atau pemerintah, kemudian dari masyarakat, dan juga dari berbagai kelompok yang memang beragam di dalam masyarakat Indonesia ini. Itu di bagian dua ya, Bung Goris dan penonton Goris dan TV ya. Nah, kemudian problem ya, tentu sebenarnya banyaklah problem yang kita miliki, tetapi juga banyak juga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengelola keragaman itu. Nah, kembali tadi misalnya pada persoalan hukum atau undang-undang. Ya, salah satu yang problematik sampai sekarang belum terpecahkan misalnya kita memiliki undang-undang sistem pendidikan nasional, ya kan? Ya. Nomor 20 tahun 2003 yang tidak mewajibkan pendidikan Pancasila. Ya. Bayangkan itu sudah sejak tahun 2003, ya, sejak tahun 2003. Maka bagaimana bisa menyemaikan, menolakkan, mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu secara terstruktur di sekolah, gitu ya. Maka kita bisa mengerti juga ya kalau ada sekolah-sekolah yang kemudian menolak Pancasila, menolak menghormati bendera merah putih, gitu kan? Itu kan asalnya dari tadi itu undang-undang yang tidak tegas atau bahkan tidak ada sama sekali kewajiban untuk pendidikan Pancasila. Bahkan kita bisa melihat juga ya di sekolah-sekolah yang lebih awal ya, PAUD bahkan misalnya, anak-anak sudah diajarkan untuk tidak bergaul dengan orang ini, orang itu, karena dia nanti kafir misalnya gitu ya. Itu sesuatu yang sama sekali apa ya, menjadi problem ya, problem dasar untuk mengelola keragaman itu ya. Bung Goris dan teman-teman penonton Goris dan TV, saya masih ingat ya ketika saya masih kuliah itu ya. Ya saya tidak menemukan ya, saya kuliah di UGM ya, hubungan internasional, saya tidak menemukan semacam penyeragaman gitu ya. Saya dalam bentuk baju, pakaian gitu ya. Tapi dalam beberapa dekade ini penyeragaman itu sangat kuat gitu ya. Dan itu menghilangkan atau menenggelamkan budaya-budaya kita, kekayaan budaya kita. Dan itu sebenarnya bukan budaya asli kita atau bukan budaya Nusantara gitu. Nah, itu juga bisa menjadi problem dasar dari cara mengelola keberagaman kita gitu ya. Kemudian juga yang baru-baru ini muncul di dalam sebuah pertemuan ilmiah, misalnya ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar pendidikan nasional. Itu juga tidak ada atau dihilangkannya pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Ini menjadikan sebenarnya, Bung Goris sudah tahu ya sekarang bagaimana bahasa Indonesia kita ini, bahasa tulis maksud saya ya. Kesalahan-kesalahan mendasar itu ada di mana-mana loh, ya, ada di lembaga pemerintah, ya, di kampus, belum lagi di media-media sosial ya, menulis di tempat itu bagaimana, dikerjakan itu bagaimana, terbolak-balik lah, kekeliruan dasarnya itu sangat jelas, dan itu bukannya semakin surut ya, tapi semakin banyak, ya. Semakin banyak orang ya kalau dalam konteks ini lalu tidak menghargai dan tidak mencintai bahasa Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana itu dibiarkan? Ya.
di dalam penjelasan produk misalnya itu juga begitu ya, bahasa tulisnya itu bahasa yang tidak baku gitu ya. Dan ini kan sebenarnya sebuah apa ya, penghilangan atas identitas diri ya, identitas bangsa melalui bahasa. Ini juga menggambarkan bagaimana kita ini tidak memiliki disiplin atas identitas kita ya. Mudah diombang-ambingkan, kita lebih suka memakai bahasa asing misalnya gitu ya. Kata relate itu ada di mana-mana, kata engagement itu ada di mana-mana. Sementara kita sudah memiliki padanannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, selain problem hukum, kita juga bisa melihat problem dasarnya ada di para pemimpin kita ya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Bagaimana kita bisa menemukan ya tokoh-tokoh yang terbuka ya. Tokoh-tokoh pemimpin kita yang mengayomi masyarakat, mengayomi masyarakat. Siapapun ya, dia tidak pandang apakah dia agama mayoritas atau minoritas, ya, etnik dominan, Jawa, atau Papua atau Maluku, semua diayomi. Nah itu tokoh-tokoh itu yang kadang-kadang kita susah menemukannya, dan tentu ini problemnya Bang Boris sangat paham ya kaitannya dengan pilkada dan pemilu ya. Bagaimana pilkada dan pemilu itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang mewakili ya, memang berkualitas ya, bukan sekedar dia lolos dan menang gitu, tapi karena sebenarnya dia secara substansial itu tidak memenuhi syarat dalam konteks Indonesia, apalagi dalam konteks pengelolaan keragaman gitu ya. Nah, saya kira itu problem dasarnya gitu ya. Dan tentu kita masih bisa menderetkan persoalan lain. Contoh-contoh lah, Bung Kuris ya, misalnya setara institut, yaitu tahun lalu itu memiliki data ya bagaimana pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ya, KBB, bentuk intoleransi, dan itu dilakukan oleh aktor-aktor negara ya, seperti pemerintah daerah, kepolisian, juga aktor-aktor negara seperti kelompok warga, individu atau ormas, bahkan disebut oleh setara institut itu MUI, begitu ya. Jadi ini sangat sangat menyedihkan ya, problem-problem intoleransi yang terus muncul, dan memang ini salah satunya adalah peninggalan hukum yang lalu ya, aturan yang lalu ya, artinya rezim yang sebelumnya ya. Nah ini kan juga diperburuk ya, situasi pandemi ini masih temuan secara institut ya. Situasi pandemi ini justru menjadi lahan yang subur terjadinya diskriminasi. Maksudnya begini Bang, jadi ketika orang sedang beribadah kemudian digusur, dibubarkan gitu. Yeah. Karena alasannya Pak, ya ini kan kerumunan, nggak boleh membentuk kerumunan gitu. Padahal itu memang rutin ya, pakai protokol kesehatan, misalnya doa rosario misalnya gitu kan. Itu dibubarkan gitu kan. Dan yang terjadi ya kita di pemerintah daerah dan kepolisian justru melindungi penggusur itu ya, bukan melindungi warga yang sedang melakukan ibadah. Saya kira itu contoh-contoh dari problem dasar baik dari hukum, ya, artinya politik, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, dan juga masyarakat di sekitarnya gitu. Nah ini kan sebenarnya menggambarkan bagaimana relasi ya, hubungan antar agama yang belum bagus ya di satu sisi ya. Kalau mengikuti risetnya setara itu daerah-daerah seperti Jawa Barat itu menjadi terjadinya pelanggaran KBB itu tinggi gitu ya. Dan kita bisa melihat juga menurut setara misalnya Aceh dan Jawa Timur gitu ya. Begitu seperti tempat-tempat atau kota-kota yang dianggap bagus misalnya seperti
Salatiga, gitu ya, Manado, gitu ya. Dan ini kan kita bisa, Bung Goris bisa menganalisis juga ya, mengapa begitu. Selain terkait dengan pemilu juga tadi ya, keberagaman di tempat itu seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana kemudian rekomendasinya? Ya, saya kira yang pertama-tama karena kita negara yang demokratis, tentu saja adalah rekomendasinya pertama-tama adalah kepada pemerintah supaya bisa menangani dengan harmonis dan toleran untuk menjaga keberagaman kita gitu ya. Ya tentu pertama-tama bagaimana kita bisa memilih dan mendukung ya pemimpin kita baik di tingkat nasional maupun lokal daerah ya, mereka yang benar-benar terbuka, toleran ya, menerapkan atau negara ini memiliki hukum yang adil, yang tidak diskriminatif ya. Dan ya contohnya misalnya kan intoleransi itu juga terjadi misalnya di dalam kelompok agama yang besar, misalnya agama Islam ya. Misalnya terhadap teman-teman Ahmadiyah gitu ya. Ini kan karena adanya SKP 3 Menteri nomor 3 tahun 2008, warisan 2008, tapi saya katakan warisan rezim sebelumnya. Kenapa masih dipakai? Dan itu bahkan sudah diusulkan juga oleh Komnas HAM ya, supaya itu dihapus ya. Karena itu justru menjadi alat bagi sekelompok masyarakat lain untuk ya mendiskriminasi kelompok minoritas, yaitu teman-teman Ahmadiyah. Dan ini sesuatu yang saya secara hukum politis itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan ya, tetapi barangkali juga secara politik karena kecenderungan untuk kompromistis gitu ya, Bung Goris dan penonton ya, pemerintahan yang kompromistis gitu, sehingga lalu sungkan untuk segera menghapus ketentuan hukum yang memang itu diskriminatif dan mengganggu pengelolaan keharmonisan dan toleransi di antara masyarakat kita ini gitu ya. Dan tentu kita punya beberapa rekomendasi yang lain ya, selain para pemimpin yang itu dalam arti politik, hukum, undang-undang. Yang kedua pendidikan. Bagaimana pendidikan Pancasila itu diajarkan? Normalisasi pendidikan Pancasila ya. Ya? Iya, itu reformasi mungkin ya, revisi undang-undang pendidikan ya. Ya, amandemen atau apapun namanya, undang-undang Sisdiknas itu, mengapa tidak gencar atau tidak besar disuarakan ya oleh para politisi di DPR itu ya. Kemarin dikritik itu ternyata gajinya sampai miliaran ya Bang ya. Ya. Gajinya sampai miliaran dan pertanggungjawabannya itu meragukan gitu ya. Jadi pendidikan Pancasila mulai dari tingkat dasar itu wajib dan ada landasan hukumnya. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah ya kembalikanlah budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang selama ini menghargai keberagaman, memperkuat budaya Nusantara ya. Ya. Iya, budaya-budaya yang sudah kita miliki juga dalam bentuk identitas ya, baju ya. Kita itu sekarang susah kalau dia itu menemukan orang yang pakai sanggul ya, pakai kebaya, pakai sanggul gitu. Nah itu kan itu beberapa dekade yang lalu itu hidup sangat bagus gitu, tapi sekarang yang kita temukan adalah keseragaman gitu ya. Dan ada banyak upaya juga yang dilakukan oleh teman-teman akademisi, misalnya yang baru didiskusikan kemarin ada buku yang bagus nih, saya juga ingin membedanya, Bung Goris ya, judulnya apa? Satu Tuhan banyak agama, satu Tuhan banyak agama gitu ya. Ini ditulis oleh. Bisa ditunjukkan. Nah, aku enggak. Belum. Ini ditulis oleh media Jainal Bahri ya, di penerbitan Publika. Ini contoh aja ya, contoh bahwa secara akademik teman-teman akademisi ini juga memiliki sumbangan. Selain pengalaman saya selama ini, kalau mengundang narasumber di
program merawat bineka tiap hari Kamis pukul 20 itu adalah saya menghadirkan guru-guru yang mereka sudah mempraktekkan pengajaran pendidikan praktek langsung, saya berkunjung ke tempat ibadah yang berbeda-beda, gitu ya. Menghadirkan guru yang berbeda-beda, gitu ya. Dan itu sudah dipraktekkan di sejumlah tempat dan belum dipraktekkan di tempat yang lain, gitu. Jadi praktek-praktek yang ada di dalam masyarakat itu saya kira sudah ada dan patut kita apresiasi, dan pemerintah juga perlu mengapresiasi, dan itu inisiatifnya sendiri loh Bang, sekolah-sekolah yang tidak disupport oleh pemerintah ya. Sekarang kan banyak ya sekolah-sekolah seperti itu ya, yang didukung oleh bahkan masyarakat setempat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung Guris. Terima kasih banyak kepada Pak Lukas ya, luar biasa ya. Ini ada 2 rekomendasi yang sangat penting ya. Yang pertama itu adalah perlu menginternalisasi Pancasila melalui pendidikan formal ya, mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ya. Dan yang lebih penting adalah perlu revisi terhadap Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, supaya bisa memasukkan Pancasila sebagai elemen inti lah ya di dalam pembangunan karakter bangsa ya, pembangunan nilai ya, keragaman yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memperkuat budaya Nusantara ya, budaya Nusantara sebagai budaya nasional ya, identitas-identitas budaya dalam bentuk baju batik itu perlu ditampilkan ya. Saya rasa ini penting untuk menghadapi globalisasi ya, dan juga ekspansi dari ideologi yang masuk dari luar ya. Terima kasih banyak Pak Lukas sudah memberikan kontribusi di Goris Sadan TV. Pemirsa Goris Sadan TV, demikian diskusi kita pagi ini dengan Pak Lukas ya. Salam sehat selalu dari studio Goris Sadan TV. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Selamat bertemu lagi. Kita keluar ya. Yuk.